Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini saya mau membahas perbedaan antara pedagang versus pebisnis. Apakah selama ini kita sudah benar-benar berbisnis atau cuma pedagang doang yang settingannya katanya pebisnis? My Coach, Great Online Business Coaching. Perbedaan yang paling menonjol itu adalah di mindset-nya. Ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, para pedagang itu justru takut untuk merekrut karyawan profesional. Loh, kok bisa coach? Gitu ya. Iya, karena ketakutan mereka ketika mau merekrut yang profesional, aduh coach, nanti gajinya gimana? Saya nggak kuat, saya takut nggak bisa menggaji, atau karyawan profesional itu gajinya mahal-mahal coach. Ya, saya ini masih baru gitu ya, masih merintis. Atau sebenarnya dia sudah punya kemampuan untuk merekrut yang profesional, tapi mindsetnya masih amatiran gitu. Alah, kalau cuman kayak begitu saya bisa kok gitu ya. Atau bayar aja sekalian anak magang. Nah, jadi mindset pedagang di sini justru menurut mereka merekrut karyawan profesional itu resiko. Padahal para pebisnis yang sebenarnya justru merekrut karyawan amatir itu yang beresiko. Loh, kenapa coach? Karena karyawan amatir itu yang pertama sulit sekali diarahkan. Namanya juga amatir. Mungkin fresh graduate, baru tamat, ya belum ada pengalaman. Kenapa para pebisnis itu takut merekrut karyawan amatir? Pertama, karyawan amatir itu sulit diarahkan. Kenapa? Karena mereka belum punya pengalaman. Apalagi mereka cuma sekedar ngikut-ngikut aja, ya. Dan hasilnya ketika merekrut karyawan amatir, ya itu nggak maksimal. Kedua, ya karyawan amatir ini gampang keluar masuk. Bukan berarti yang profesional nggak gampang keluar masuk. Kalau yang profesional itu lebih mudah diikat dengan perjanjian. Ya, lebih enak sama-sama fair. Tapi kalau yang amatir, ya kerja hari ini, besok keluar, ya dia nggak ada punya beban, gitu ya. Nah, jadi tadi ada berapa poin? Ada 2 poin, ya. Ada 2 poin kenapa para pebisnis itu merasa nggak nyaman ketika mereka merekrut karyawan amatir. Nah, yang ketiga, karyawan amatir itu walaupun gajinya rendah, hasilnya pun ya itulah nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Bapak Ibu, coba kita renungkan nih. Ketika kita merekrut karyawan, karyawan itu kerja dulu baru digaji atau digaji dulu baru kerja? Misalnya nih kita rekrut karyawan, oh di depan kita bayar dulu gajinya baru dia kerja. Kan nggak seperti itu, ya. Karyawan itu kita rekrut, dia kerja dulu baru akhir bulan kita bayar gajinya. Nah, di fase awal itu ketika dia bekerja, kalau yang profesional dia sudah membuahkan hasil walaupun sedikit dan hasilnya bisa terukur. Sementara yang amatir ya, kita rekrut di awal, waduh boro-boro dapat hasil. Bahkan di awal itu kita capek khusus untuk mendidik dia aja, gitu ya. Nah, makanya masing-masing pedagang dan pebisnis ini melihat resiko yang berbeda, Bapak Ibu. Ya, kalau pebisnis dia melihat justru yang amatir itu yang beresiko. Kalau pedagang melihat yang profesional itu yang beresiko. Nah, jadi ini beda mindset. Makanya ketika Bapak Ibu mau hijrah dari pedagang ke pebisnis, yang dirubah mindsetnya dulu. Ya, oke kita lanjut. Apalagi bedanya coach? Ya, dasar keputusan. Nah, kalau karyawan, sorry. Nah, dasar keputusan. Pedagang itu mengambil keputusan hanya berdasarkan prasangka, ya atau ya dugaan-dugaan aja. Ini kayaknya omsetnya lesu deh. Apalagi nih yang paling saya sering dengar ya, belakangan ini nih di bulan Agustus, coach ini omset sepi. Saya tanya kanan, saya tanya kiri juga sepi. Kenapa? Karena faktor anak sekolah. Waduh, padahal nih saya punya klien ya di beberapa kota, mereka alhamdulillah yang saya bina ini omsetnya stabil bahkan terus meledak. Di bulan Agustus juga gitu ya. Nggak ada kaitannya dengan anak sekolah gitu. Dan kenapa mereka para pedagang ini terpicu dengan prasangka? Karena mereka memang tidak biasa menggunakan data atau bahkan datanya pun nggak ada. Berbeda sekali dengan para pebisnis yang mereka itu berdasarkan fakta dan data.
Mereka melihat tren. Bahkan para pebisnis itu senang sekali membuat konten itu berdasarkan tren. Tren apa yang naik, nah itu yang dipakai. Contoh nih, kayak Gojek ya, dia punya GoFood, kemarin lagi tren pengabdi setan. Wah, dia buat juga tuh ya, pengabdi ketan gitu ya. Nah, ini kenapa mereka bisa dapatkan? Karena mereka bisa melihat tren. Tren apa yang sedang naik, nah itu yang ditunggangin, itu yang diikutin gitu ya. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu ukur yuk. Ukur dulu dirinya. Jadi sekarang ini ngambil keputusan gimana? Berdasarkan fakta atau berdasarkan kira-kira aja. Nah, itu juga mindset yang berbahaya. Ya, kita lanjut lagi. Apa bedanya pedagang dengan pebisnis? Kalau pedagang itu fokusnya mereka nambah barang dagang atau beli barang dagang gitu ya. Atau membuka cabang. Jadi ketika dagangannya udah laris, udah banyak gitu ya, dia pikir lagi nih, gimana kalau kita buka 2 cabang ya? Lagi-lagi itu prasangka dia aja. Dipikirnya dengan punya banyak cabang, itu logikanya akan punya 2 pundi pemasukan. Ya, padahal belum tentu. Ketika dia buka cabang di tempat lain bisa jadi sepi. Kenapa? Karena dia nggak fokus dengan marketing. Justru dia takut dengan biaya marketing. Nah, justru para pebisnis itu mereka lebih ke investasi iklan, investasi marketing. Kenapa? Karena ketika mereka investasi dengan marketing, omsetnya bisa stabil, Bapak Ibu. Ya, mereka nggak takut menganggarkan sekian persen dari omset. Ada yang menganggarkan 5% dari omset, bahkan ada yang menganggarkan 10% dari omset untuk investasi marketing. Ingat, ini bukan beban marketing ya, tapi investasi. Coach, apa bedanya beban dengan investasi? Kalau beban, itu ketika kita ngiklan, kita keluar biaya terus, dan kita nggak dapat jangka panjangnya. Sementara kalau investasi, sama seperti kita membangun rumah nih Bapak Ibu. Namanya membangun rumah itu kan kita di awal bersakit-sakit dulu, keluar uang dulu. Ya, buat pondasinya, buat dindingnya. Bapak Ibu, jadi banyak pengusaha itu takut investasi di iklan, karena mereka nggak ngerti kenapa iklan itu harus diinvestasi di sana, gitu. Nah, baik, ini ada yang baru masuk lagi ya, terima kasih. Ya, silahkan diikuti ya Bapak Ibu. Ya, kita lanjut lagi ya. Pola kerja. Nah, ini juga beda banget ya. Pola kerjanya pedagang itu kerja dapat uang. Tuh ya. Kita coba zoom sedikit. Iya, kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Iya. Nah, sudah bisa dilihat ya. Jadi pedagang itu fokusnya kalau kerja dapat uang, kerja dapat uang. Makanya fokusnya mereka tadi adalah beli barang dagang. Ya, nanti jagain kasir gitu ya. Nggak jagain kasir nanti uangnya nggak tahu kemana gitu kan. Nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena terikat. Nah, bisa dibayangkan ketika kerjanya banyak, otomatis uangnya makin banyak. Tapi nggak bisa menikmatinya. Apalagi kalau nggak bisa kerja, udah selesai semuanya. Berbeda dengan pebisnis. Pebisnis itu kerja, dia fokus membangun aset. Nah, aset ini yang menghasilkan uang. Jadi, dia tidak serta-merta langsung menghasilkan uang. Sama seperti investasi iklan yang tadi kita bahas di depan, Bapak Ibu. Di awal ketika kita investasi iklan, mungkin penjualannya nggak langsung kelihatan. Ya, tapi perlahan, oke, maaf ya, bisa dibantu. Ya, oke, sudah ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sama dengan investasi iklan. Investasi iklan ini sebenarnya ini luar biasa. Sebenarnya bisa langsung kelihatan kalau caranya benar. Nanti kita bahas ya, gimana cara investasi iklan yang benar. Nah, ketika pengusaha ini tidak bisa bekerja lagi, ada aset yang membackup mereka. Asetnya apa, Coach? Nah, Coach, saya ini sudah bangun aset. Saya ada ruko sendiri, ada mobilnya udah sendiri. Sekarang ini tempat juga udah sendiri. Nah, Bapak Ibu coba dipikirin dulu yuk.
Kalau tempatnya memang milik Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu tinggal, bisa nggak dia jalan sendiri? Nggak bisa. Ya, kendaraan punya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tinggal, bisa nggak dia jalan sendiri? Juga nggak bisa. Ya, kenapa aset ini dibangun oleh para pengusaha? Ini aset yang dimaksud adalah aset value yang nggak kelihatan, yang menggerakkan sistem bisnis. Itu yang dimaksud dengan aset, bukan aset fisik. Ya, oke, kita lihat ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, dalam bisnis itu ada 5 tingkatan. Ada namanya fase omset, ada namanya fase margin, ada fase sistemasi, ada fase delegasi, dan fase ekspansi. Ada 5 fase bisnis. Nah, kelima fase bisnis ini memiliki aset yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Ya, di fase pertama adalah fase omset, fase yang penting, ya, fokus ke omset. Jadi yang penting jalan dulu, nggak penting karyawannya profesional atau amatir. Udah, mau saudara, mau siapapun kita pakai aja dulu. Ini sementara. Nah, ya, yang paling penting di sini adalah asetnya database. Iya, database ini Bapak Ibu menjadi kunci. Kenapa? Karena database ini ketika diolah, orang akan beli lagi dan beli lagi. Bapak Ibu jangan berharap orang bisa mengingat produk kita. Kenapa? Karena begitu banyak kompetitor di bisnis kita. Ya, orang disibukkan dengan masalahnya. Nah, kalau kita nggak punya admin yang rutin mengingatkan konsumen kita, tidak rutin halo-halo dengan konsumen kita, ya kita ketinggalan. Ya, kita dilupakan oleh konsumen kita, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingat dulu Matahari itu rutin meng-WA Bapak Ibu ketika Bapak Ibu jadi membernya gitu ya. Terus di SMS oleh Matahari. Sekarang udah SMS udah ketinggalan ya. Sekarang zamannya WA. Nah, tapi kelemahannya nge-WA pun dengan broadcast itu juga nggak efektif. Nanti kita bahas bagaimana caranya mengelola database ini. Ya, sehingga ini menjadi aset kita gitu ya. Jadi walaupun bisnis kita pindah, walaupun nanti kita buka cabang atau kita kemana-kemana, database ini ini terus kita miliki. Ya, ini menjadi aset. Kenapa? Karena orang tahu informasi tentang kita, gitu ya. Nah, jadi ingat ya, fase omset tadi adalah fase yang penting jalan dulu. Nah, kalau Bapak Ibu di fase ini, ya nggak usah pusing dengan perizinan, nggak usah pusing dengan tempat, nggak usah pusing dengan karyawan, fokus aja perbanyak database. Ya, fokus gedein omset. Karena di sini bisa jadi, ya, belum tentu Bapak Ibu dapat keuntungan. Bisa jadi cash flow-nya baru muter aja dulu, gitu. Ya, untungnya belum kelihatan. Nah, kita lanjut lagi di fase berikutnya itu fase margin. Fase kedua yaitu fase margin, ya, di mana Bapak Ibu harus sudah menemukan product market fit. Nah, maksudnya apa? Product market fit adalah di mana produk ketemu dengan konsumen itu cocok, klop. Ya, konsumen sudah mulai berlangganan, ya. Oh, sudah mulai muncul orang-orang yang menyenangi produk kita sudah dari hatinya, gitu. Ya, sudah cocok. Nah, yang perlu dilakukan di sini Bapak Ibu fokus. Jangan dulu memperbanyak jenis produknya. Kenapa? Karena ketika semakin banyak produk, itu kan semakin disibukkan dengan operasional. Justru yang harus Bapak Ibu fokuskan di sini adalah bagaimana membangun sales system. Nah, ini sering saya bilang ya, di awal-awal banyak perusahaan besar itu hanya fokus satu produk dulu. Sampai benar-benar sukses, baru nanti mereka diversifikasi. Ya, diversifikasi, ekspansi itu ada di fase kelima, Bapak Ibu. Ya. Nah, sales system itu nanti kan kita bahas bagaimana cara membangunnya. Nah, sales system kuncinya, asetnya adalah tim yang solid dan kompeten. Tanpa tim yang solid, nggak ada gunanya sistem yang kita bangun tadi. Ya, kita lanjut lagi. Setelah fase margin tadi, kenapa dibilang fase margin? Karena untungnya sudah mulai tebel, sudah mulai kelihatan. Kalau fase omset tadi,
antara untung dengan ya tipis-tipis saja ya. Nah, di sini Bapak Ibu, di fase margin tadi, Bapak Ibu sudah punya keunikan yang membuat orang memilih produknya Anda, gitu ya. Jadi di fase margin tadi, Anda sudah mulai bisa mengambil keuntungan yang lumayan. Baru kita bisa masuk ke fase sistemasi. Jadi tadi kalau ada yang bilang, "Coach, saya sudah mulai meramu SOP. Saya sudah mulai menyusun step-step untuk mensistemasi bisnis." Nah, itu di fase ketiga. Nah, kenapa? Karena fase ketiga ini fase yang stabil, gitu ya. Jadi omset sudah stabil. Kenapa? Karena sudah lewatin fase kedua. Banyak ya pebisnis yang ambruk. Kenapa? Karena langsung buru-buru loncat ke fase ketiga. Mereka pikir sistem itu adalah software, padahal bukan. Sistem itu adalah alur. Nah, ya, sistem itu mekanisme yang saling bekerja antara satu bagian dengan bagian yang lain, ya, yang sering kita sebut dengan SOP. Ada standar operasional prosedurnya yang dikerjakan oleh masing-masing tim kita dengan ada standar dan ukuran tertentu. Nah, itu sistem. Jadi bukan software. Software hanyalah alat bantu saja. Nah, makanya ketika fasenya sudah stabil, kita bisa investasikan keuntungan yang kita dapat untuk membangun sistem. Karena sistem ini mahal, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lanjut lagi karena fokusnya di sini adalah standarisasi. Standarisasi produknya, standarisasi layanannya, standarisasi harganya, standarisasi kualitasnya, dan segala macamnya. Nah, aset yang kita miliki di sini apa? Integrated online system. Integrated online system artinya sistem keuangan terkoneksi dengan sistem gudang, terkoneksi lagi dengan sistem operasional, terkoneksi dengan marketing, terkoneksi dengan yang lainnya. Nah, banyak pengusaha yang saya bantu di level ini, mereka tidak segan-segan menggelontorkan dana ya sampai miliaran untuk membangun sistem ini. Kenapa? Karena ketika sistem sudah running Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu kita tinggal tidur-tiduran aja. Kita tinggal bisa mendelegasikan. Mendelegasikan dengan ya leader yang tepat. Nah, baru kita bisa melakukan bisnis ini secara massal. Baru Bapak Ibu bisa buka cabang di mana-mana. Nah, ini yang terjadi dengan Misu. Jadi bisa dilihat di layar ya, fase delegasi tadi adalah fase kita mendelegasikan ke leader yang kita percaya. Kita bisa membentuk direksi atau direktur ya. Kita bisa mempekerjakan manajer operasional atau manajer-manajer yang kompeten Bapak Ibu. Nah, dan di sini ketika kita melakukan bisnis secara massal ya, itu tidak ada gangguan atau tidak punya problem. Kenapa? Karena sistemnya sudah stabil. Nah, baru kemudian kita bisa ekspansi. Nah, ya, ekspansi ini ya apakah membuka bisnis dengan jenis yang lain atau membuat produk pelengkap ya. Jadi kalau kita lihat ya Coca-Cola di awal-awal itu fokus dengan satu minumannya aja. Baru belakangan dia dilengkapi dengan Sprite, dengan Fanta, dan fokus di 3 produk itu di awal-awal baru kemudian melebarkan sayap ke produk-produk yang lainnya. Nah, kenapa? Karena sistemnya sudah ready. Nah, pertanyaannya adalah, di mana posisi bisnis Bapak Ibu sekarang? Nah, di forum Tunas kali ini, yuk kita diskusi, kita sharing apa problem bisnis Bapak Ibu dan di mana level bisnis Bapak Ibu, ya. Nah, jadi jadi bedanya pebisnis itu bekerja untuk mendapatkan kebebasan, ya. Memang pengorbanan di awalnya lumayan. Ya, bayar konsultan itu lumayan. Investasi ke sistem itu lumayan. Ya, investasi ke database lebih lumayan. Investasi ke iklan lebih lumayan lagi budgetnya. Makanya banyak pengusaha itu walaupun bisnisnya sudah membesar, tapi gaya hidupnya tetap sederhana. Kenapa? Karena dia panennya nanti, ya, saat semuanya sudah tersistemasi dengan baik. Ya, tapi pedagang, nah bekerja untuk keamanan. Jadi pedagang itu ya sekedar bisa makan untuk hari ini, bisa jalan untuk sekedarnya saja, gitu ya. Makanya kalau pedagang itu ketika dapatkan keuntungan, wah dia langsung nampak tuh.
ganti mobil, beli rumah, beli emas, beli perhiasan, wah langsung kelihatan gitu ya. Karena apa? Karena terbius oleh uang. Dia pikir uang itu akan datang terus. Sementara ketika dagangannya semakin lama, ya semakin banyak kompetitor, situasi semakin berubah dan dia tidak berubah, omsetnya turun terus, dia pusing dan dia bingung harus ngapain. Ya, karena memang orientasinya cuman jangka pendek. Ya, baik. Tapi ya kok coach, saya udah lama jalanin bisnis atau jalanin jualan, tapi untungnya nggak kelihatan, gitu ya. Jualan sekarang makin susah nih coach, ekonomi makin turun. Nah ini alasan-alasan yang biasanya dilontarkan banyak pedagang. Saya harus terus jagain toko coach, dagangan saya. Saya nggak bisa lepas, saya nggak bisa liburan, saya nggak bisa ibadah, ya. Nah, bahkan sampai ketiduran ya, tidur pun di toko gitu ya. Ya, karena apa? Karena hidupnya di situ semuanya, ya. Dan biasanya ini para pedagang ini saling melihat. Enak ya si Anu itu jualannya omsetnya gede. Nah, ketika misalnya nih dia jualan martabak, ya. Lihat orang yang jualan fashion. Ih, enak ya. Jualan fashion itu nggak expired, nggak harus stok bahan baku, ya. Barangnya bisa dikirim dengan bla 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 bla. Nah, akhirnya nanti dia martabaknya udah jalan sedikit, nanti buka fashion, ya. Akhirnya fashionnya yang dibuka tadi dirintis harus butuh perhatian, martabaknya omsetnya anjlok. Kenapa? Karena nggak fokus. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini dilema-dilema yang sering dilihat oleh para pedagang. Mereka tidak bisa melihat esensinya, ya. Mereka nggak dapat poinnya. Sebenarnya bisnis itu, apapun bentuk produknya, itu bisa sukses. Coba kita perhatikan, ya, Coca-Cola. Itu kan minuman yang nggak sehat. Bahkan minuman ya merusak tubuh gitu. Tapi kenapa sukses? Karena disistemasi dengan baik. Karena dijalani prosesnya dengan sangat baik. Kita lihat ayam KFC. Ya, namanya juga sudah junk food. Ya, makanan junk ya. Cari sendirilah artinya di internet ya. Apa arti junk gitu ya. Itu makanan yang sangat nggak sehat. Tapi laris manis. Kenapa? Karena dilakukan tahapannya dengan baik. Apalagi kalau produk Bapak Ibu sudahlah enak, teruji, ya mungkin resep warisan keluarga, ya menyehatkan. Wah, itu insya Allah akan sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi bisnis autopilot dan berkah. Nah, sehingga Bapak Ibu, ini yuk yang saya sarankan, saya ajak Bapak Ibu pada sore hari ini kita hijrah. Hijrah dari pedagang ke pebisnis, ya. Jadi jangan lagi terbuai dengan uang. Uang itu kita akan buat bisnis ini sustainable atau jangka panjang dan terus bertumbuh. Nah, sekian pembahasan dari saya. Yuk kita diskusi di forum diskusi sore hari ini di sesi tunas. Kita bedah bisnis Bapak Ibu masing-masing ya. Oke. Yuk silahkan, baru kita nyalakan mic-nya nih. Wah, sudah rame ya. Yang ikut ada Bang Romi, ya, ada Pak Junaidi, ada Ibu Arini. Wah, Bu Arini, Masya Allah. Ada Ibu Farida. Oke. Ada siapa lagi? Ada Bu Nurlela, ada Bapak Andri. Nah, yuk. Siapa yang mau sharing hari ini? Ada kendala apa di bisnisnya? Pak Beni mungkin? Atau Bang Romi? Silahkan, jangan sungkan-sungkan. Ada Pak Robi. Alhamdulillah bisa bergabung. Sehat, Coach? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Arini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana tadi ngikutin materi dari awal? Enggak. Oh, Pesan. oh Masya Allah. Alhamdulillah. Banyak pesanan nih kayaknya nih ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Tapi jadi kurang fokus. Cari habis. Karena sendiri. Nah, kenapa nggak rekrut karyawan nih Bu? Ya, belum nemu yang pas aja, Coach. Belum nemu yang pas. Tapi udah di open recruitment ya? Sudah. Kemarin sempat ada 2 yang ikut tes, ikut training. Tapi habis training sudah selesai dia.
Oke, cara merekrutnya gimana? Kok bisa cepat hilang? Kan disebar online ya, Iya, disebar online. dibutuhkan itu. Terus habis itu saya tes, coba karena saya butuhnya admin media sosial, jadi katanya coach kemarin suruh lihat ya, coba lihat Facebooknya, coba lihat punya Shopee nggak, punya ini nggak, Hmm. gitu. Tapi ya memang seadanya sih coach kemarin itu, yang terbaik dari yang kurang baik gitu. Mungkin ada yang lebih baik lagi tapi kurang sabar. Oke, baik. Nah, Bu Arini ini di fase mana nih bisnisnya Ibu? Si omset deh. Masih omset. Jadi Tapi kemarin tergiur ini karena dulu saya kan banyak produk, kan belum tahu ya, belum ikut pelatihan. Ada produk yang dulu pernah saya bikin, terus sekarang agak naik nih. Jadi tergoda ini juga. Gimana tuh? Iya. Biasa Ibu. Jadi memang godaan-godaan itu biasa ya. Karena konsumen itu kan bervariasi ya. Nah, sekarang tinggal kitanya ini bisa konsisten apa enggak. Kalau peluang itu selalu datang. Ya, peluang itu seperti bis. Kita di halte bis. Ya, datang satu peluang, ya besok datang lagi yang lain. Tergoda untuk buat ini. Iya, akhirnya nanti capeknya di dapur aja. Tapi Nah, alhamdulillah tadi mulai yang di dapur mulai ada yang bagus, sudah hasil. alhamdulillah. Baik. Oh, Tim yang solid ini yang harus dijaga ya coach. Kemarin kan hari itu membahas gimana tim yang solid ya. iya, betul. Bagaimana membangun tim yang solid. Nah, sekarang kalau Ibu PR-nya bagaimana mendapatkan tim yang bagus dulu. Nah, nah, tim yang bagus ini, Bu, Ibu dapat. Oh maaf nih Bu Faridah, kita mute dulu ya. Sebentar. Nggak bisa ya? Hah? Nggak bisa. Oh sudah Bu Faridah ya. Baik, ada lagi yang baik. Gimana Bu Arini? Bu Arini? Masih pengen buat tim yang solid. Masih, ya PR-nya membuat tim yang solid. Nah, mungkin timnya ada dulu, belum tim yang solid. Ya, timnya, sudah ada. Bagian kurir itu sudah. Ya, jadi saya tinggal fokus ke produksi waktu itu kan. Jadi bukan hanya kurir sih. Iya. Belanja ini itu yang dibutuhkan untuk produksi itu sudah ada yang jalan. Iya. Terus sekarang hari ini mulai sudah ada yang bantu saya di produksi. Tinggal yang untuk ini database ini. Oke. Nah, Bu, rumusnya membangun tim yang solid itu adalah budaya. Nah, kita membangun budaya positif di bisnis kita. Coba ya, saya screen share dulu. Nah, iya. Yuk. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, tim itu kan berisikan manusia. Manusia itu di mana-mana senengnya dimanusiakan. Nah, jadi syarat kita membangun tim yang solid pertama adalah memanusiakan mereka. Bagaimana ya kita memperlakukan sebagaimana diri kita mau diperlakukan. Jangan diperintah, tapi diajak. Ya. Ayo kerjain ini, kerjain itu, gitu ya. Bu, ini gimana targetnya nih, ya. Kadang apalagi ya, kalau mungkin timnya banyak gitu ya, kitanya cuma duduk dan telunjuknya yang bergerak. Ini ke sana, ini ke sini, kamu jangan itu ya, kamu begini dan begitu. Kalau itu yang kita lakukan, ya mereka cuma sekedar bekerja karena digaji doang. Mereka bekerjanya karena ada perintah. Kalau nggak diperintah, ya nggak jalan. Tapi kalau kita ajak, kita bangun rasa memiliki. Nah, ini yang mahal nih Bapak Ibu. Kita bangun rasa memiliki bahwa ini punya mereka juga. Ya. Nah, Bapak Ibu, makanya kalau gaji itu jangan pernah memberi gaji bulet-bulet ya.
gaji kan kita bagi. Ada gaji pokok, ya, ada gaji berdasarkan kinerja, ada kedisiplinan, disiplin, dan ada bonus. Ada bonus. Sehingga mereka punya rasa memiliki, gitu. Nah, tapi kalau kitanya cuman hitung-hitungan gitu kan ya, gajinya udah bulat aja per bulan sekian, ya mereka pun nggak punya inisiatif, ya itu wajar begitu kan. Nah, makanya Bapak Ibu di sini untuk bisa memimpin tim agar solid dibutuhkan kepemimpinan. Nah, besok kita akan bahas apa bedanya pemimpin dengan pimpinan. Pimpinan. Jadi pimpinan itu ya sekedar bos, sekedar merintah gitu. Ya, sementara pemimpin itu mengambil hati dari bawahannya. Nah, berkomunikasi dari hati ke hati. Bagaimana tim yang kita pimpin ini nyaman. Kita jaga perasaannya. Itu mungkin tips sedikit ya dari saya Bu Arini. Besok kita bahas lebih lengkap lagi ya di episode berikutnya. Atau bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk dibina secara intensif, jangan sungkan-sungkan hubungin saya ya. Nanti kita akan bina secara intensif karena alhamdulillah sejauh ini kita sudah membina ratusan pengusaha dan hasilnya fantastis banget ya. Nah, silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Nggak Ya, terasa? Coach. Iya, silakan Ya, Pak Basuki. ini Coach, saya kemarin itu kan rencana mau fokus dengan satu produk keripik ini. Keripik. Ya, rencana kan tidak konvensional, tidak plastik bening. Jadi mengusahakan dengan plastik yang metales punya. Ya kan artinya dalam maksud saya marketingnya lebih luas begitu Coach. Belum tentu Ada- Pak. Belum Supaya luas begitu. belum tentu. Saya kasih contoh begini ya. Tadi ini juga mau saya jawab sebenarnya. Iya, jadi belum tentu Pak. Nah, saya jawab dulu. Saya screen share ya. Baik. Nah, Pak Basuki ini punya produk seperti ini, ya. Produknya adalah keripik, gitu kan? Produknya keripik dengan kemasan plastik biasa. Terus, Coach, ini kayaknya pasarnya sempit deh. Ini kayaknya pasarnya kurang luas. Siapa bilang, ya? Di kampung saya, itu di Bukit Tinggi, kampung istri saya, itu masih dengan plastik biasa, masih dengan plastik bening yang Pak Basuki lakukan itu. Omsetnya mereka itu sudah ratusan juta. Ya. Kenapa? Karena mereka jadikan oleh-oleh, Pak. Oleh-oleh. Jadi kita harus pintar-pintar melihat dan melirik segmen di sini. Ya. Kalau plastik biasa versus dengan plastik yang tadi apa? Metal itu ya, metales gitu ya. Nah, ini sudah beda segmen ya. Metales itu segmennya ada di supermarket, Pak. Nah, itu butuh modal yang lebih besar lagi. Belum tentu bisa bersaing dengan Citato, belum tentu bisa bersaing dengan keripik-keripik yang lain. Gitu. Nah, kalau yang plastik biasa ini, Bapak bisa jadikan jajanan. Ya, jajanan. Tadi kemarin Bapak buat yang kemasan kecil ya. Kemasan berapa gram kemarin kalau nggak salah ya? 130 gram. Kemasan 130 gram. Udah jalan kemasannya Pak? Belum, yang itu masih tahap perencanaan. Jadi masih tahap memperkira-kira begitu. Iya, jadi kemasan ini untuk jadi jajanan, Bapak perhatikan. Keripik-keripik yang dijual di warung-warung sate, warung bakso, itu juga keripik biasa, keripik plastik, betul nggak? Iya, betul. Iya, jadikan di warung soto. Bapak bayangkan, saya melihat ya, keripik yang dijual di warung-warung soto, warung sate, warung bakso, itu keripiknya cuma 1.000 perak, betul ya?
keripik 1.000. Tapi dikalikan 50 warung, Pak. Coba hitung berapa? Satu warung itu bisa menghasilkan mungkin bisa laku 100 keripik per hari. 100 dikali 50 berarti ada 5.000 keripik per hari, Pak. Dikalikan 1.000 perak. Ya, berarti omsetnya 5 juta satu hari, Pak. Masuk akal nggak? Itu dia. Itu gimana Pak maksud? Dalam kenyataannya kan saya juga sudah pernah kasih masuk ke warung-warung, Pak, ya. Betul? 2.000-an, Pak. Iya. 2.000-an, Pak. Cuma di setiap warung itu kan juga kita bersaing dengan produk-produk lainnya juga, Pak. Betul. Nah, jadi ada satu bal itu isi kemasan 40 piece begitu, dan tidak semuanya laku begitu. Betul sekali. Maka dari itu butuh manajemennya, Pak. Butuh manajemen, dan Bapak mencari warungnya juga harus keliling terus. Ya. Nah, sekalinya dapat warung yang bagus itu, ya, dan konsumennya di sana juga ditambang database-nya. Jangan cuma sekedar jualan produk doang. Kalau cuma Bapak jualan komoditi itu apa, Pak? Barang yang mudah ditiru, barang yang standar. Ya, hasilnya ya mudah ditiru juga nantinya. Ya, nggak lama Bapak jualan, akan ada yang nikung nanti. Nah, ya. Iya, jadi mulai dari situ dulu, ya, nggak ada masalah dengan plastiknya. Sekarang Bapak cari segmen yang tepat. Coba, di situ ada oleh-oleh nggak? Ya, oleh-oleh itu di kisaran Puncak Bogor, Pak. Oke. Bisa nggak itu dijadikan oleh-oleh, Pak? Keripik Bapak. Gimana Ibu? Saya mau bertanya soal pertanyaan saya yang kemarin. Kan kata coach kalau misalnya ingin omset stabil berarti harus banyak orang yang tahu. Betul. Salah satunya dengan menyebarkan brosur. Tapi setelah saya pikir-pikir, kalau dengan menjalankan brosur saya seperti kurang mampu, coach. Saya berpikir cara memberikan kepada orang itu untuk turun-turun ke rumah. Terus kalau misalnya saya mau suruh karyawan, kebetulan karyawan saya dua-dua itu akhwat. Jadi seperti gimana ya, coach? Iya. Gimana ya menjelaskan? Iya, nggak apa-apa. Itu kan hanya contoh ya. Brosur itu kan hanya contoh. Sekarang brosur digital itu sudah ada. Ya. Sekarang Ibu bisa nambah database dengan saling save WA. Ibu udah tahu strateginya saling save nomor WA? Tiap customer datang mau di save nomor WA-nya, coach? Nah, itu kan kalau customernya datang. Kalau orangnya nggak datang, kita yang jemput bola, gimana caranya? Belum tahu, coach. Nah, jadi Ibu buat seperti ini. Ya. Nih saya contohin salah satu klien kami, ya, namanya Pak Budianto, ya, toko Sakila. Tokonya kecil. Nah, sebentar, saya screen share dulu. Nah, ya, ini tokonya kecil, tapi luar biasa omsetnya. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan. Beliau membuat ini. Mana ya? Nah, BBM, tuh dia. Dapatkan hadiah langsung setiap pembelian minimal 100.000, ya. Nah, beliau membuat nih lomba setor nomor WA. Bayangin coba. Jadi beliau punya pelanggan, ya, pelanggannya itu diminta untuk menyetorkan nomor WA kawan-kawannya. Bayangkan, Bu. Ya, untuk bagi penyetor pertama, dapat 100 penyetor pertama, dapat bonus, dapat hadiah micro gold, ya, dari Antam, gitu. Bisa dilihat ya. Nah, Ibu bayangkan sekarang, kalau kita punya berapa? 10 pelanggan aja. 10 pelanggan. Mereka masing-masing menyetorkan
50 nomor WA teman-temannya, nggak usah 50 lah, 5 aja. 5 nomor WA tetangga-tetangganya. Sudah ada 50 nomor WA baru. Sudah ada 50 orang baru yang tahu tentang tokonya Ibu. Betul nggak? Iya ya Coach. Iya, jadi jangan terpaku dengan contoh. Itu yang saya katakan kemarin tentang brosur itu hanya contoh. Nah, ya nggak mesti seperti itu juga ya, bisa dengan cara yang lain gitu ya. Nah, sip. Oh ya baik Coach, berarti pas mereka kasih nomor WA-nya, terus kita saling chatan begitu ya Coach? Betul, disapa. 10 pelanggan ini dapatkan hadiah, ya. 10 pelanggan ini dapatkan hadiah. Nah, ini dapatkan hadiah. Yang ini juga diberikan hadiah. Dan disapa. Gitu, ya, disapa. Nah, jadi kita nambah stok saling save WA lagi. Makanya ada admin khusus yang mengelola database itu. Gitu. Sip ya? Ya baik Coach. Baik. Ibu bisnisnya tentang apa kemarin ya? Coach. Oh ya, sorry. Ibu bisnisnya apa kemarin ya, Ibu ya? Nasi kuning Coach. Oh, nasi kuning. Iya, Gorontalo. Di Gorontalo, Masya Allah. Di sini Coach ada banyak bisnis yang mereka itu viral. Itu sekitar 2-3 tahun, terus tiba-tiba Coach mereka langsung down. Betul. Nah, saya sempat takut kalau misalnya suatu saat nanti saya itu bisa seperti mereka. Kalau tips dari Coach bagaimana ya Coach? Iya, kenapa mereka viral terus tiba-tiba hancur? Sama dengan Odading Mang Oleh. Masih ingat nggak dengan Odading Mang Oleh? Ya, karena mereka nggak bangun sistem. Ya, karena mereka tidak membangun pondasinya. Mereka tidak punya database, brandnya tidak dibangun dengan bagus, ya, timnya tidak dibangun dengan solid, ya, tidak punya software, tidak punya SOP. Ya, jadi ketika viral, bisa nggak? Bisa. Bayar orang, bayar influencer, ya, sebar brosur, pasang iklan jor-joran, naik, sistemnya nggak ada. Karyawannya gonta-ganti terus. Gitu. Brandnya tidak dibangun. Ya hancur, Ibu. Ya, gitu ya. Jadi Ibu nggak usah takut. Ibu nggak usah takut kalau seperti itu, gitu. Ya, insya Allah ketika kita jalankan dengan cara yang benar, ya, bisnis kita itu akan terus bertumbuh, insya Allah. Ya, amin. Ibu bisnisnya sudah berapa lama? Dari 2020 Coach sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun, luar biasa. Baik. Oke, ada lagi pertanyaan Bu Astri tadi? Ya, cukup Coach. Sudah Terima kasih cukup. Coach. Sama-sama Bu Astri. Ya. Silahkan siapa lagi nih kawan-kawan yang mau bertanya? Halo, Ibu. Bu Nur, gimana Bu Nur? Iya, halo. Waalaikumsalam Ibu Nur. Wah, Ibu Nur yang kemarin WA ya, kalau nggak salah ya? Masya Allah. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Coach, baik. Alhamdulillah, baik. Apa yang bisa saya bantu nih untuk hari ini, Bu Nur? Jadi gini Coach, saya pun belum tahu bagaimana teknik mengelola database ini. Sebenarnya kalau nomor WA. Coach, bagaimana cara mengelola database pelanggan? Sebentar, saya akan screen share dulu. Oke. Baik. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa nih dari Bu Nur Laili ya, Bu. Nah, Bu, tadi pertanyaannya, Coach, bagaimana cara mengelola database pelanggan?
pelanggan. Wah, ini jawabannya panjang banget, tapi saya jawab mungkin dengan waktu 5-10 menit aja. Karena ini satu topik pembahasan tersendiri. Pertama, Bu, pelanggan itu Ibu bagi jadi 4. Nah, ada 4 pelanggan. Ya, ada 4 konsumen lah bahasanya. Konsumen. Yang pertama adalah konsumen yang sama sekali belum tahu tentang produk Ibu. Ya, ini kita sebut dengan calon konsumen. Mereka yang sama sekali belum tahu. Kedua adalah konsumen yang sudah mencoba, walau ya namanya coba, mungkin belum membeli dengan banyak, baru sedikit-sedikit gitu, tapi udah mencoba. Yang ketiga adalah konsumen yang sudah rajin membeli, yang kita sebut dengan pelanggan. Ya, yang keempat ya konsumen yang bahkan mau menjadi reseller, yang mau menjualkan lagi produknya kita. Nah, 4-4-nya ini punya treatment yang berbeda, punya cara pendekatan yang berbeda. Yang pertama, kalau calon konsumen Ibu ini Ibu arahkan untuk mereka saling save nomor WA. Iya, saling save WA. Kenapa saling save WA? Tujuannya agar mereka bisa melihat statusnya Ibu atau story-nya Ibu di WA gitu. Ya. Nah, Ibu ngiklannya di story itu. Gitu, ya. Jadi Ibu ngiklannya nggak secara langsung, ya. Ibu ngiklannya di story WA, ya. Nah, ketika semakin banyak mereka yang saling save database ini, saling save nomor WA, semakin banyak juga orang yang melihat story-nya Ibu. Mungkin saat ini yang melihat story-nya Ibu baru 100. Tapi semakin banyak yang menyimpan nomor Ibu, ya, bisa-bisa nanti story-nya Ibu dilihat oleh 1000 orang. Bayangkan, ya. Kalau 1000 orang melihat iklan di tempat Ibu, yang belanja 100 orang saja, ya, kita coba simulasikan, ada 1000 yang melihat story-nya Ibu, ya. 10%-nya aja itu 100 orang yang belanja. Sekali belanja 50.000, itu Ibu mengantongi omset 5 juta. Bayangkan. Nah, itu kekuatannya. Jadi calon konsumen ini digiring untuk saling save nomor WA. Itu kenapa tadi saya contohkan dengan klien kami di sini, ya, mereka membuat lomba setor nomor WA. Nah, ya. Nah, kemudian orang-orang yang sudah nge-save tadi diarahkan untuk mencoba. Makanya di sini diberikan diskon khusus bagi yang pertama kali mencoba. Nah, sehingga dari mana datangnya orang membeli? Dari mencoba. Setelah mereka mencoba, mereka nyaman, mereka akan membeli. Nah, setelah mereka membeli, yang pelanggan ini cara men-treatmentnya berbeda lagi. Pelanggan ini dibangun hubungan yang erat. Hubungan, ya. Disimpan database mereka lebih detail lagi. Ada nama, ya, kemudian tanggal lahir, ya, kemudian apalagi alamat, ya. Nanti ketika para pelanggan ini ingin loyal, Ibu buat promo khusus untuk pelanggan. Contohnya free ongkir. Kenapa? Karena Ibu sudah tahu alamatnya mereka. Nah, Ibu bisa mengelompokkan yang jaraknya dekat, ya, yang jaraknya radiusnya sekian, ini di free ongkir gitu. Karena Ibu bisa mengelola database alamatnya mereka. Apalagi mereka yang ingin jadi reseller. Waduh, ini yang lebih luar biasa lagi. Ini ibarat kata kalau yang negatif ya, tadinya mereka pemakai, sekarang ya, ini contohnya, tadinya mereka sebagai pemakai, sekarang jadi pengedar. Tadinya mereka cuma sekedar mengkonsumsi, sekarang mereka ikut mau jualan. Nah, Ibu bisa berikan harga spesial. Nah, kalau misalnya mereka beli 10 unit atau 10 pack, harganya khusus berapa? Mereka beli 20 unit atau 20 pack, harganya spesial lagi. Mereka beli 50 unit, dapatnya spesial pack lagi. Gitu. Nah, jadi konsumen itu database ini diolah terus, Ibu.
Makanya tadi saya katakan iklan itu investasi. Investasi. Karena dari iklan itu kita wajib mendapatkan database. Tanpa database, iklan kita sia-sia aja. Nah, mungkin begitu jawaban dari saya ya. Silakan dipraktekkan Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah di penghujung acara, sudah jam 17.31, artinya sekarang sudah berakhir acara kita, sudah di penghujung. Nah, karena kita sudah di penghujung acara, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, jangan lewatkan terus kegiatan sesi tunas ini yang kita laksanakan setiap hari Selasa sore jam 16.30, insya Allah ya live Zoom. Nah, ya mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini menjadi amal jariah dan Bapak Ibu juga bisa menerapkannya, bisa menginspirasi dan bisa menjadi solusi buat bisnis Bapak Ibu semuanya. Ya, sekian dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis supaya berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.